Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Besok kita akan menemui bulan yang sangat mulia. Kalau kita cinta kepada orang yang paling kita kasihi, maka ketika kita akan berjumpa, kita sangat senang, kita sangat merasa hati kita berdebar. Begitupun kalau kita cinta kepada Ramadan, kalau kita cinta kepada bulan yang mulia, maka kita muliakan bulan ini dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Kenapa kita muliakan bulan Ramadan? Pertama, karena puasa itu adalah salah satu ibadah yang langsung dinisbatkan kepada Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi, "Shaumuli wa ana ajzi bi." Puasa itu untukku. Untukku berarti dinisbatkan langsung kepada Allah. Maka puasa itu menjadi ibadah yang paling istimewa di antara ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, puasa itu seperempat daripada keimanan. Dalam riwayat disebutkan as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Kemudian di hadis yang lain disebutkan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada keimanan. Maka ketika kita melaksanakan puasa, berarti kita melaksanakan seperempat keimanan atau mengamalkan seperempat daripada keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan puasa, berarti kita paling tidak melakukan 4 nilai. Nilai yang pertama, nilai normatif, atau ketika kita melakukan puasa, mengamalkan puasa, berarti kita mengamalkan norma-norma atau aturan-aturan agama. Yang kedua, ketika kita puasa, kita melakukan nilai preventif. Preventif itu pencegahan. Maka dalam hadis disebutkan as-saumu junnatun. Puasa itu benteng. Ketika kita melaksanakan puasa, maka kita membentengi diri. Dalam hadis juga disebutkan ketika kamu puasa diajak bertengkar, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku puasa. Itu pun juga menjadi benteng. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, kita membentengi diri. Hadis lain juga menyebutkan ketika seorang pemuda sudah mampu nikah tapi tidak punya harta, maka hendaklah ia puasa. Untuk apa? Juga untuk membentengi diri dari hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian yang ketiga, ketika kita puasa, kita melakukan nilai purifikatif. Purifikatif itu pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Yang terkenal dalam hadis disebutkan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni segala dosa-dosanya
yang telah lalu. Jadi ketika kita punya dosa-dosa, dengan kita melakukan puasa, maka itu sebagai pembersihan dari dosa-dosa. Maka Ramadan juga disebut bulan pembakaran dosa. Jadi dosa-dosa yang telah lalu dibakar dengan puasa itu sendiri. Banyak orang-orang dulu yang melakukan puasa. Ada yang mencari kesaktian, ada yang ingin berhasil, macam-macam itu. Nah, itu nilai purifikatif, pembersihan diri. Ketika diri kita sudah bersih, maka ridha Allah turun dan cahaya Allah turun. Kalau cahaya sudah turun ke dalam hati, maka hati kita akan terang, kemudian kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kalau hati kita gelap, penuh dengan kotoran, maka tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sedang ketika kita melakukan puasa, kita melakukan nilai yang keempat. Nilai yang keempat adalah nilai preservatif. Nilai preservatif ini nilai memelihara diri, pemeliharaan, baik pemeliharaan secara jasmani maupun rohani. Dalam hadis walaupun dhaif dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Maka ketika kita melakukan puasa, otomatis kita memelihara kesehatan, baik kesehatan jiwa maupun kesehatan raga. Kemudian ada lagi di Al-Quran dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah tolong kamu dengan sabar dan sholat. Nah, sabar di situ sebagian ulama mengartikan puasa, karena ada hadis bulan puasa itu bulan kesabaran. Jadi maka puasa dikatakan kesabaran. Oleh karena itu ketika kita melakukan puasa, berarti kita memelihara kesabaran kita. Kalau kita sudah memelihara kesabaran kita, maka dalam Al-Quran disebutkan innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang bersama Allah, maka segala persoalan akan diberi jalan keluar oleh Allah. Tetapi kalau kita menjauh dari Allah, maka seakan-akan diri kita penuh dengan masalah. Demikian tentang nilai-nilai puasa yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Dan jangan lupa kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita. Kalau orang-orang Jawa mengadakan megengan, megengan itu ngempet geng, tinggeng itu kan diempet. Maka ketika orang itu melakukan megengan, berarti dia mengingatkan kembali bahwa besok akan ada megengan, akan ada apa ya, ngempet. Ngempet itu tinggeng kan diempet ya. Nah, maka megengan itu filsafat Jawa yang bagus. Jadi bukan bid'ah, bukan. Jadi megengan itu simbol-simbol Jawa untuk mengingatkan kebaikan. Untuk mengingatkan kebaikan, maka orang Jawa mengadakan megengan. Itu saja, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.